Boleh. Aku mau nanya, kira-kira misalnya kalau profil resiko konservatif itu tuh pilihan produk investasinya apa? Terus kalau misalnya moderat itu kira-kira dia cocok untuk produk investasi yang seperti apa? Dan yang terakhir kalau misalnya agresif itu produknya seperti apa? Kita mengkategorikan itu ada 4. Oh, ada 4. Sangat konservatif, moderat, dan agresif. Oke. Sangat konservatif, kita selalu bilang bahwa reksadana pasar uang adalah salah satu pilihan yang cocok. Karena mementingkan modal tidak tergerus, tapi mendapatkan return yang cukup di atas, ya let's say bunga deposito. Kalau bisa konservatif, itu bisa beating the inflation, itu menggunakan reksadana pendapatan tetap yang isinya minimum 80% ada di surat utang. 80%. Surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan. Kalau let's say kita pengen berinvestasi di yang lebih tinggi lagi resikonya, di moderat. Moderat kita akan mencantumkan yaitu reksadana campuran. Oh, RDC. Reksadana campuran itu isinya adalah 1 hingga 79% reksadana yang berisi saham, obligasi, dan pasar uang. Jadi dia kecampur-campur. Campur-campur, seperti ibaratnya gado-gado lah. Ya, betul. Terus kalau resikonya agresif, kita akan menempatkan di reksadana saham yang minimum 80% portofolionya adalah instrumen ekuitas atau efek ekuitas atau saham. Seperti itu sebenarnya. Oke. Kalau dilihat dari tujuan keuangannya? Kalau sangat konservatif, produk-produk reksadana tadi. Sebenarnya kalau konservatif itu kita menempatkan di bawah 1 tahun. Di bawah 1 tahun. Let's say dana darurat atau bisa tujuan-tujuan keuangan lainnya kayak mau beli iPhone. Oke. Ya kan? Ada tuh yang udah ngumpet banget pengen beli iPhone 14 tuh di bawah 1 tahun. Nah, kan aku kan. Oke. Atau misalkan mau beli laptop, itu bisa banget di kurang dari setahun pakai reksadana pasar uang. Oh, I see. Terus kalau misalkan 1 hingga 3 tahun kita tepatkan di reksadana pendapatan tetap. Oke. Kalau 3 hingga 5 tahun kita tempatkan di reksadana campuran. Kalau lebih dari 5 tahun seperti pensiun itu bisa ditaruh di reksadana saham. Seperti kalau itu. Dana pendidikan anak? Balik lagi, kapan anak itu akan masukkan pendidikannya? Misalkan tahun depan TK ya reksadana pasar uang. Nggak mau dong, karena kan di bawah 1 tahun. Tapi kalau misalkan let's say gue yang masih belum married, belum punya anak, ya itu kan paling nggak 3-4 tahun atau 5 tahun. Nah itu bisa di reksadana campuran. Seperti itu. Oke Mas Bintan, terima kasih banyak sudah menjadi narasumber pada episode podcast kita kali ini. Ya, semoga memberikan manfaat juga buat sobat-sobat IOFest. Semoga dengan informasi yang kita berikan hari ini itu bisa bermakna buat kalian, bisa menambah cuan kalian juga nantinya. Amin. Dan juga kalau memang butuh informasi, asupan informasi terbaik yang sudah kami kurasi, tinggal follow di iofest.id. Semua platform sosial media kita ada. Betul banget. Nah, sebelum mengakhiri, mungkin aku bisa kasih kesimpulan dulu teman-teman. Hari ini kita podcastnya tentang menabung dan investasi. Teman-teman sudah mendapatkan berbagai gambaran mengenai investasi itu apa, tujuan investasi, keuntungan investasi, perbedaan investasi, dan juga menabung dan segala jenis-jenis investasi. Tadi ada investasi real asset dan juga investasi finansial. Nah, sampai ketemu di konten podcast IOFest selanjutnya. IOFest, Ayo investasi. Sampai jumpa.